Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Hikmah, dan teman saya, Zulaiha. Di sini kami akan menjelaskan media pembelajaran yang kami buat, yaitu Mading Dunia Tanaman dan PUMH atau Pop-up Makhluk Hidup. Yang pertama, materi pembelajaran. Jadi, media pembelajaran Mading Dunia Tanaman dan Pop-up Makhluk Hidup didesain untuk pembelajaran di kelas 6, semester 1, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1, dan fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yakni materi tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, yaitu xerofit, halofit, hygrofit, hydrofit, dan mesofit. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati media tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu mengidentifikasi tumbuhan terkait habitatnya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menulis laporan hasil diskusi terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Media pembelajaran Mading Dunia Tanaman dan PUMH Pop-up Makhluk Hidup kami buat secara terpisah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang Mading Dunia Tanaman, sedangkan media pembelajaran Pop-up Makhluk Hidup akan dijelaskan oleh teman saya Zulaiha. Yang pertama, Mading Dunia Tanaman. Di sini sudah terdapat beberapa foto tentang Mading Dunia Tanaman. Yang pertama adalah foto Mading Dunia Tanaman yang kami ambil dari atas. Jadi, Mading Dunia Tanaman terbagi menjadi 5 bagian, di mana setiap bagian tersebut menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan contoh tumbuhan dari xerofit, halofit, hygrofit, hydrofit, dan mesofit. Dan ini adalah foto Mading Dunia Tanaman tampak depan, jika tampak depan yang terlihat hanya bagian xerofit dan halofit. Kemudian, ini untuk Mading Dunia Tanaman bagian mesofitnya. Ini bagian hydrofit, bagian xerofit, bagian halofit, dan bagian hygrofit. Kemudian fungsi media. Jadi, baik media pembelajaran berupa Mading Dunia Tanaman atau Pop-up Makhluk Hidup memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian materi pembelajaran IPA tentang ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Yang kedua, mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks pelajaran tentang ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang keempat, memudahkan siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran tentang ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Selanjutnya, ada alat dan bahan dalam pembuatan media Mading Dunia Tanaman. Alatnya terdiri dari gunting, kawat, lem, krayon, dan cat poster. Sedangkan, untuk bahannya terdiri dari kardus, karton hitam, kertas metalik, kertas HVS, kertas buffalo hijau, kain flanel coklat, benang wol hijau, dan gambar tumbuhan atau tanaman. Sedangkan untuk cara penggunaan media, saya akan menampilkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan media pembelajaran Mading Dunia Tanaman. Jadi, media pembelajaran Mading Dunia Tanaman terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada bagian xerofit. Yang kedua, ada bagian halofit. Yang ketiga, ada bagian hygrofit. Kemudian yang keempat, ada bagian mesofit.
Yang kelima, ada bagian hidrofit. Nah, jadi cara penggunaannya yaitu media mading dunia tanaman ini diletakkan pada suatu tempat, misalkan di atas meja. Kemudian, siswa melakukan pengamatan secara langsung pada tiap-tiap bagian mading tersebut. Nah, pengamatannya itu bisa dilakukan secara di tempat yang berbeda. Jadi misalkan salah satu siswa mengamati di bagian halofit, siswa yang lain mengamati di bagian serofit, kemudian yang lainnya mengamati di bagian hygrofit, kemudian di bagian hydrofit juga mengamati di bagian mesofit. Nah, jadi dengan melakukan pengamatan secara bersama-sama, jadi misalkan siswa sudah selesai mengamati di salah satu bagian, dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Begitu juga dengan siswa yang lainnya. Dengan begitu, siswa pada saat melakukan pengamatan terhadap media tidak memerlukan waktu yang begitu banyak. Nah, selain itu, dengan adanya media ini, siswa dapat mengetahui secara langsung tentang pengertian, kemudian tentang ciri-ciri, juga tentang jenis-jenis tumbuhan apa saja yang merupakan contoh dari serofit, halofit, hygrofit, hydrofit, dan mesofit. Karena di sini sudah disediakan miniatur-miniaturnya, misalkan seperti di sini ada pohon kaktus, ada pohon kurma, di sini ada hutan mangrove, di sini ada tumbuhan paku dan lumut, di sini ada pohon pisang, dan ada di sini eceng gondok juga teratai. Jadi selain itu juga ada dilengkapi dengan foto-fotonya, foto-foto dari contoh yang lain. Nah, dengan begitu siswa dapat memahami proses pembelajaran tentang jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran dari PUMH, Pop-up Makhluk Hidup. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan gambar dari media PUMH ini. Di sini ada cover, ada halaman pertamanya yaitu daftar isi, lalu ada pengertian dan jenis-jenis dari tumbuhannya. Lalu untuk halaman selanjutnya itu ada terdapat materi tumbuhan hydrofit, ada tumbuhan serofit, ada materi tentang tumbuhan hygrofit, ada tumbuhan halofit, dan juga tumbuhan mesofit. Nah, untuk alat dan bahan pembuatan media PUMH ini, yang pertama alatnya itu ada gunting, ada lem kertas, ada penggaris, ada spidol warna, dan juga pensil. Sementara untuk bahannya sendiri, saya di sini menggunakan kertas buffalo warna, lalu ada kertas origami, dan gambar dan juga tulisan yang sudah di-print. Lalu untuk cara membuat media pembelajaran PUMH itu, yang pertama kita siapkan alat dan bahan untuk untuk membuat media PUMH ini. Selanjutnya gambar dan tulisan yang sudah di-print tadi kita potong. Lalu kertas buffalo tadi kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar dan panjang, seperti keterangan pada gambar tersebut. Lalu kertas yang sudah dilipat tadi kemudian kita berikan lem pada setiap sisi sehingga membentuk sebuah buku. Nah, buat sampul buku dari kertas buffalo, potong kertas buffalo tetapi ukurannya itu lebih besar dari ukuran kertas yang dijadikan buku tadi. Lalu kemudian sampul tadi kita tempel dengan gambar yang sudah di-print untuk mempercantik bagian cover buku. Nah, ini contoh media PUMH-nya dan ini detail cover dari PUMH-nya. Selanjutnya, buatlah penyangga dari kertas buffalo untuk menempelkan gambar tumbuhan yang sudah di-print tadi. Nah, tempelkan gambar tumbuhan pada penyangga, kemudian tempelkan gambar tumbuhan yang sudah diberi penyangga tadi pada setiap halaman buku. Nah, seperti ini contohnya. Lalu, tempelkan gambar dan hiasan-hiasan yang sudah dibuat pada setiap halaman buku. Nah, ini beberapa contoh gambar dan hiasan-hiasan yang ada pada setiap halaman PUMH ini. Lanjut, untuk cara penggunaan media pembelajaran PUMH ini,
yaitu dengan cara mengamati setiap halaman dari pop-up tersebut, yang dimana pada setiap halaman tersebut terdapat penjelasan dari tumbuhan hydrofit, xerofit, hygrofit, halofit, dan mesofit. Nah, dari setiap halaman pop-up tersebut, peserta didik akan mengetahui pengertian dari beberapa tumbuhan, lalu ciri-ciri tumbuhannya, cara beradaptasinya, dan contoh dari tumbuhan tersebut. Sehingga dengan adanya pengamatan secara langsung, peserta didik itu akan memudahkan dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan. Dengan adanya media PUMH ini dapat memudahkan peserta didik dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkretnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembelajaran media mading dunia tanaman dan PUMH ini. Setelah guru memasuki kelas dan membawa media yang akan digunakan pada materi pembelajaran, lalu guru mempersilahkan siswa secara bergantian untuk mengamati media yang dibawa, yaitu media mading dunia tanaman dan PUMH. Nah, setelah semua siswa mengamati media tersebut, guru bersama dengan siswa mendiskusikan apa yang ada di media tersebut, baik mengenai pengertiannya, lalu ciri-cirinya, ataupun cara habitatnya, ataupun juga contohnya. Nah, setelah itu guru melakukan kegiatan tanya jawab kepada peserta didik mengenai pengertian dan contoh tanaman baik dari xerofit, hygrofit, hydrofit, halofit, dan mesofit. Nah, selanjutnya setelah bertanya jawab, guru membagi siswa secara berpasang-pasangan dan membagi satu kertas HPS kepada setiap pasangan siswa. Nah, setelah siswa dibagi secara berpasang-pasangan, lalu peserta didik itu dengan pasangannya diminta untuk memilih satu tanaman, kemudian mereka mendiskusikan ciri-ciri dari tanaman tersebut secara rinci, lalu menentukan apakah tanaman tersebut tergolong ke dalam xerofit atau hygrofit, hydrofit, halofit, dan mesofit. Nah, serta siswa itu diminta untuk mengemukakan alasannya mengapa mengapa salah satu tanaman itu tergolong sebagai jenis tumbuhan itu. Lalu hasil diskusi mereka itu dituliskan pada kertas HPS yang sudah dibagikan guru tadi. Nah, setiap pasangan siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, setelah semua peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, maka kegiatan selanjutnya guru merefleksi dan menyimpulkan materi pelajaran beserta dengan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana efektifkah media pembelajaran mading dunia tanaman dan PUMH ini. Mungkin sekian dari penjelasan kami mengenai media pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.